Video seriusin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sehat semua ya? Sehat. Nah, untuk siap berarti mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Nah, oke. Baik anak-anak, untuk mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dalam pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, kepada ketua kelas silakan pimpin doa anak. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, Bapak absen dulu ya. Oke, Ainun, Alfaisa, Alifa, Alka, Ashifa, Aura, Azka, Chandra, oke, Cinta, oke, angkat tangannya nak. Depri, oke, Dia, oke, Pebi, oke, Galang, Ismawati, oke, Moza, oke, Muhammad Danil, oke, Muhammad Al-Fatih nak, oke, Muhammad Azwan, oke, Rehan, mana Rehan, oke, Rengga, oke, Resti, oke, Sandri, oke, Yasmin, oke. Berarti yang nggak hadir tadi ada berapa nak? Ya, kemana nak? Izin ya, satu tadi izin. Ya. Oke, baik nak. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, kepada anak-anakku semuanya silahkan berdiri. Kepada saudari Cinta, silakan nak. Maju ke depan. Oke.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, baik anak-anak, kita buat kesepakatan kelas. Oke. Kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Oke, anak-anak. Kesepakatan kelas yang pertama, oke, siswa diharapkan tenang saat apa? Jam belajar. Sepakat tidak? Oke, siswa dilarang tidur di saat jam pelajaran. Oke, 3, siswa mengangkat tangan saat mau menjawab atau mau bertanya. Oke, sepakat ya? Oke, kalau sepakat, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian Bapak harapkan dapat memahami dan menjelaskan dan mengamalkan puasa sunnah dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam dan pembiasaan diri dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak. Oke. Untuk pelajaran yang kita sudah pelajari minggu kemarin itu tentang lingkungan hidup atau ya, tentang lingkungan hidup. Berarti minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menjaga lingkungan hidup, menjaga kebersihan, ya enggak? Ya. Oke. Baik anak-anakku semuanya, silakan keluarkan bukunya, alat tulisnya, penanya. Oke, siapkan bukunya. Oke, sudah semua buku dan penanya. Coba dilihat di bab 8 kemarin kan kita sudah mempelajari tentang apa? Lingkungan hidup. Oke. Baik anak-anak. Oke. Kita akan masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, Bapak mau tanya dulu sama kalian. Apa yang dimaksud dengan puasa
sunnah nak? Ayo. Nah, apabila dilakukan mendapat pahala, apabila kita tinggalkan tidak berdosa. Oke. Pemahaman nomor 2, pemahaman kamu mendengar tentang puasa yang bisa dilakukan selain puasa Ramadan. Puasa apa saja nak? Puasa Senin, Kamis. Terus apa lagi? Puasa apa nak? Hah? Puasa Arafah. Terus puasa apa lagi? Tasyu'a. Oke. Pertanyaan ketiga, apakah kamu tahu kapan waktu pelaksanaan puasa? Ya, melaksanakan puasa sunnah. Yang pertama apa? Kapan nak waktunya? Yang Senin Kamis berarti harus Senin Kamis. Kalau puasa apa? Arafah tanggal berapa nak? Iya, 9 Zulhijjah. Oke, baik. Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran dan kalian simak. Kalau semisalnya ada yang kurang paham, kurang mengerti, silahkan dicatat nak ya. Dicatat. Dalam agama Islam. Oke, baik. Nah, ini videonya nak ya. Silakan kalian perhatikan. Terdapat beberapa jenis puasa, di antaranya puasa wajib dan puasa sunnah. Sekarang kita akan belajar tentang puasa sunnah. Apa saja jenis puasa sunnah yang disyariatkan oleh Allah? Bagaimana tata cara dan ketentuan puasa sunnah? Mari kita pelajari. Mengamalkan puasa sunnah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita belajar makna puasa sunnah. Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu shaum atau siam yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun tujuan kita melaksanakan ibadah puasa, yang pertama menyucikan jiwa dan raga, menahan hawa nafsu, mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, setiap amal manusia adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku, dan akulah yang akan memberinya ganjaran. Macam-macam puasa. Puasa ditinjau dari hukum pelaksanaannya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Puasa wajib atau fardhu. Puasa wajib adalah puasa yang hukumnya wajib, yaitu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan akan mendatangkan dosa, seperti puasa di bulan Ramadan, puasa kafarah, dan puasa nadar. Puasa sunnah.
Puasa sunnah adalah puasa yang hukumnya sunnah, yaitu apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa, seperti puasa pada hari Senin dan Kamis. Puasa makruh merupakan ibadah puasa dengan cara dan waktu yang tidak dianjurkan, namun tidak mendatangkan dosa. Hukum pelaksanaannya adalah makruh, yaitu boleh dikerjakan namun lebih baik ditinggalkan, seperti melaksanakan puasa pada hari Jumat saja atau pada hari Sabtu saja, atau berpuasa yang dapat menjadikan diri menderita. Dan yang terakhir, puasa haram, yaitu melaksanakan puasa pada waktu yang dilarang oleh Allah. Hukumnya adalah haram, apabila dikerjakan akan berdosa. Waktu yang dilarang melaksanakan puasa antara lain puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, serta puasa pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Bisa kita simpulkan, puasa sunnah merupakan ibadah puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan pada waktu-waktu tertentu sebagai tambahan amalan serta penyempurnaan ibadah wajib lainnya. Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh jarak 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang puasa tadi. Tadi kan sudah di sini sudah dijelaskan bahwa puasa itu apa pengertian puasa, Nak? Pengertian puasa apa? Masih ingat nggak? Tadi apa pengertian puasa? Puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu saum atau siam, yang artinya menahan diri. Oke, artinya ya. Artinya puasa berarti menahan diri. Oke, sedangkan menurut istilah apa tadi, Nak? Menurut istilah bahwa puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Ya, menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan kita puasa. Nah, jadi puasa, Bapak ulang lagi, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Berarti menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Oke. Sekarang kita akan membahas puasa sunnah. Jadi puasa sunnah, apa itu puasa sunnah, Nak? Puasa Oke, jadi puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan dalam agama Islam dan dikerjakan untuk mendapatkan pahala. Ya, namun jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Apa saja jenis-jenis puasa sunnah? Puasa
Syawal. Terus puasa apa lagi? Puasa Senin Kamis. Terus puasa Tarwiyah. Pada tanggal berapa, Nak? 8 Zulhijjah. Puasa Arafah. Terus puasa Tasua. Puasa Asyura. Terus puasa Sya'ban di bulan Sya'ban. Puasa Ayyamul Baid. Apa itu Ayyamul Baid? Pertengahan bulan. Jadi pertengahan bulan kita disunahkan untuk puasa. Ya, puasanya di tanggal 13, 14, 15 Hijri. Ya, terus yang ke-9 puasa Nabi Daud. Nah, puasa Nabi Daud. Ya, puasa Nabi Daud itu sehari puasa dan sehari berbuka. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Yaitu namanya puasa Daud. Oke, syarat wajib puasa yang pertama apa? Islam. Oke, syarat wajib puasa itu yang pertama apa? Islam. Terus balik, berakal, sehat, mampu. Nah, tadi di dalam video tadi kan ada puasa yang diwajibkan, ya enggak? Ada yang puasa yang makruh. Nah, iya enggak? Makruh itu kalau wajib kan apabila kita kerjakan mendapat pahala, apabila kita tinggalkan mendapat dosa. Sedangkan makruh, Nak, kalau puasa makruh itu apa? Ayo, puasa makruh tadi. Di dalam video tadi apa? Apabila kita kerjakan tidak berdapat pahala, apabila kita tinggalkan tidak berdosa. Kenapa? Karena makruh. Berarti kenapa bisa dikatakan makruh? Kemungkinan posisi atau badan kita kurang fit atau kurang sehat, berarti tidak masuk ke dalam syarat. Dan syarat ini kan harus apa? Harus sehat, terus harus berakal, harus mampu. Berarti kita mampu untuk melaksanakan puasa tersebut. Kalau misalnya kita nggak sehat, lagi sakit-sakitan, ya, apalagi itu puasa sunnah, ya makruh, Nak, karena mengancam nyawa kita. Kalau kita kurang sehat, ya tidak boleh untuk puasa, ya. Nah, harus mampu, berarti harus mampu segalanya. Fisik kita harus mampu, ya enggak? Badan kita harus sehat. Oke, ini syarat sah puasa, Nak. Syarat sah puasa itu yang pertama beragama Islam. Oh, niat. Ya. Yang pertama harus niat. Yang kedua beragama Islam. Yang ketiga balik. Yang keempat berakal. Yang kelima mampu. Dan yang keenam suci dari haid dan nifas. Ini syarat sah untuk kita melaksanakan puasa. Syarat sah kita untuk melaksanakan puasa. Oke. Syarat-syarat ini harus terpenuhi, Nak. Kalau salah satu tidak terpenuhi berarti puasa kita tidak sah. Contoh, niat kita tidak niat, berarti sah tidak puasa kita? Tidak. Oke, ini sunnah puasa. Ya, sunnah puasa melaksanakan sahur. Berarti kita harus sahur dulu, Nak. Sunnah kita untuk sahur. Ya, terus berbuka dengan kurma. Ya, berbuka dengan kurma. Kurmanya 3. Itu sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita melaksanakan sahur. Ya, melaksanakan sahur. Jadi sunnah kita melaksanakan sahur. Terus memperbanyak sedekah. Kalau kita lagi puasa, banyak-banyak bersedekah, Nak. Ya, bersedekah berbagi apa saja. Ya, mau berbagi makanan atau dan lain sebagainya, kita membantu. Ya, kalau misalnya fisik kita mampu untuk membantu. Terus membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Oke, banyak-banyak kita membaca Al-Qur'an.
Jadi semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak kita mendapatkan pahala. Oke, Bapak memperbanyak zikir. Zikir itu apa aja nak? Bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, Allahu Akbar. Silakan kamu mau pakai yang mana? Allahu Akbar boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh. Daripada kita ngantuk, melamun, ya enggak? Nah, sambil kita puasa, sambil kita berzikir kepada Allah. Oke, hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama makan dan minum. Ya, makan dan minum jelas. Kalau kita makan dan minum dengan sengaja, maka bisa membatalkan puasa kita. Contoh, kalian pulang sekolah posisi lagi puasa, ya, kalian tahu, wah aku ini lagi puasa, tapi di belakang ada makanan, wah makan aja, batal nah itu. Ya, beda dengan kasusnya kalau misalnya kalian pulang dari sekolah, nggak ingat bahwa kalian itu lagi puasa, makan, habis makan, wah baru ingat, ya aku ini lagi puasa, lanjutkan puasanya nak, jangan dilanjutkan makannya. Kalau dilanjutkan makannya batal puasanya. Tapi kalau langsung berhenti, langsung kalian kumur-kumur, langsung kalian buang. Nah, oh iya, astagfirullah aku lupa, aku ini lagi puasa. Lanjutkan puasanya. Batal tidak Pak? Tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja batal puasanya. Oke, lanjut. Muntah dengan sengaja. Oke, muntah dengan sengaja. Kalian main-main tenggorokan atau mencium-cium yang bisa memuntahkan kita. Ya, kalau misalnya kita mencium yang bau atau yang nggak enak kan ini perut kita kan mual kan. Nah, kamu sengaja kamu cium-ciumkan, maka batal puasanya. Maka batal puasanya. Jadi kita harus hati-hati ketika melaksanakan puasa. Oke, keluar darah haid atau nifas. Keluar darah haid atau nifas. Ini khusus untuk yang perempuan nak ya. Khusus yang untuk perempuan itu bisa haid, bisa nifas. Nah, kalau misalnya kita posisinya lagi puasa, contoh lagi puasa nih, kita lagi puasa, ternyata jam 1 keluar haid, keluar darah, batal puasanya nak. Jadi jangan kita lanjutkan puasanya, sudah otomatis langsung batal. Kamu ke dapur langsung makan yang banyak. Ya, kalau bulan puasa kita hormati bulan puasanya nak, bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan sembunyi-sembunyi. Ya, dengan sembunyi-sembunyi. Sudah makan, tahan lagi laparnya. Ya, tapi kalau misalnya kita puasa sunnah, silakanlah makan, nggak apa-apa. Ya, itu. Oke. Nah, ini sekarang manfaat puasa. Nah, kita manfaat puasa. Yang pertama apa? Meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dilatih ya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara puasa. Oke, menumbuhkan kesabaran dan disiplin. Sabar ya, menumbuhkan kesabaran dan disiplin ketika kita melaksanakan puasa. Dan untuk diri kita sendiri pribadi, kita kan harus sabar. Ya gak? Kalau misalnya imsaknya jam 4, kita kan harus nunggu sampai ke maghrib. Tidak boleh kita, Pak, tetanggaku ada puasa setengah bedug atau setengah hari. Ya, tidak ada nak puasa seperti itu. Puasa itu dari waktu imsak atau waktu batas ya. Jadi sampai ke sholat ke waktu maghrib. Oke, ya. Terus disiplin. Jadi ketika kita disiplin, kita tidak basing-basing. Tahu basing-basing? Ketika kita puasa, kita main jeburan, tahu jeburan? Main di kali,
atau kita berenang di kolam renang, itu kan air itu bisa masuk ke dalam hidung atau ke dalam telinga, nah atau ke dalam mulut, itu bisa membatalkan puasanya. Tuh ya. Terus menjaga kesehatan tubuh. Jadi tubuh kita ini nak, ya di tubuh kita ini sudah banyak makanan yang kurang baik. Dengan puasa kita diobati atau dengan cara puasa, maka tubuh kita akan menjadi fit kembali. Ya. Nah, rasakanlah ketika kita berbuka itu rasanya enak sekali. Iya enggak? Segar sekali kan? Apalagi minum es. Enak sekali. Terus mengasah kepedulian sosial. Jadi mengasah kepedulian sosial. Kita harus saling menghargai, saling menghormati terhadap orang lain. Baik anak-anak, kesimpulannya puasa adalah ibadah wajib dengan aturan dan syarat tertentu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memahami rukun dan syaratnya. Ya, penting untuk menjalankan puasa dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Baik anak-anak, kita ice breaking dulu. Ya, supaya kita tidak ngantuk atau tidak jenuh. Baik. Pak ini dulu ice breakingnya. Sebelum ice breaking, paham tidak dengan pembelajaran tadi? Paham? Kalau misalnya tidak ada yang kurang paham, kurang mengerti, boleh ditanyakan. Ya, sama Bapak boleh. Sebelum ini tunggu dulu Bapak cari ice breakingnya ya. Silakan untuk berdiri anak-anakku. Kita ice breaking dulu. Ayo kawan semua bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan, maju satu langkah, bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan, mundur dua langkah, bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan, putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa. Ayo kawan semua bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan, katakan tiga langkah, bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan, ke kiri empat langkah, bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan, putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa. Ayo kawan semua bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan, maju satu langkah, bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan, mundur dua langkah, bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan, putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa.
Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Katakan tidak langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Berdiri 4 langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa. Oke. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Oke, kemarin sudah Bapak bagi kelompok. Jadi Bapak sekarang akan membagikan LKPD per kelompok ya. Nanti kalian kerjakan, nanti kalian per kelompoknya untuk mempresentasikan. Nanti ketua kelompoknya boleh untuk mempresentasikan. Oke. Oke, silakan kerjakan nak LKPD-nya. Kalau per kelompok tadi. Oke, baik anak-anak, sudah selesai? Oke. Mana siapa kelompok berapa yang mau presentasi? Oke, silakan. Kelompok 1. Oke, apa kelompok 1, nak? Syarat sah puasa. Oke, syarat sah puasa, apa saja syarat sah puasa? Niat menahan diri. Oke, benar nggak? Niat menahan diri. Oke, tepuk tangan, nak. Oke, kelompok 2, nak. Oke, silakan maju, nak, kelompok 2. Oke. Apa ini? Membatalkan puasa. Oke, syarat apa? Membatalkan puasa apa aja? Membatalkan puasa. Makan minum sengaja. Oke, makan minum dengan sengaja. Terus? Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Haid, muntah, keluar mani. Oke, muntah, haid, murtad dengan keluar mani. Oke, tepuk tangan, nah. Oke, silakan kelompok 3. Oke, kelompok 3. Syarat sah puasa. Oke, syarat sah puasa. Oke, apa aja? Niat. Suci. Terus? Islam. Oke. Mumazid. Mumayyiz. Oke, benar. Tepuk tangan, nak. Oke. 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 Tadi sudah mempresentasikan tentang apa tadi? Apa saja? Syarat sah puasa. Membatalkan puasa. Apa aja, nak? Syarat sah puasa. Oke, syarat sah puasa. Oke, silakan ketua kelas ininya dikumpulkan LKPD-nya yang kelompok, nak. Oke. Mana lagi?
Oke, itu tadi yang berkelompok nak ya. Sekarang yang sendiri-sendiri nak, ya, yang individu, ya. Oke, boleh langsung dikerjakan nak ya. Boleh langsung dikerjakan. Boleh langsung dikerjakan. Yang sudah dapat LKPD-nya, silakan dikerjakan. Ya. Nanti boleh ditanyakan kalau semisalnya nggak paham. Oke, yang sudah yang sudah dapat LKPD silakan kerjakan. Ini nak, tolong nak. Oke, silakan. Silakan kerjakan ya. Silakan kerjakan dengan baik. Kalau kurang paham, kurang mengerti masalah LKPD tadi, ya boleh kalian tanyakan. Ya, boleh kalian tanyakan. Baik. Ada yang kurang paham nak? Oke, silakan kerjakan ya. Kalau ada yang tidak paham, tidak mengerti, boleh ditanyakan sama Bapak. Oke, sudah selesai ya, Nak ya? Oke. Jangan dikumpulkan dulu, Nak. Jangan dikumpulkan dulu. Coba Bapak mau tanya sama salah satu di antara kelompok kalian. Oke, Bapak mau tanya. Nanti kalau misalnya jawaban temannya ada yang salah, oke, boleh kalian benarkan. Siapa yang benar, yang bisa membenarkan silakan. Oke. Cinta mana Cinta? Oke. Di situ kan ada gambarnya nak ya. Di sini kan ada gambar-gambarnya ya. Oke. Cinta, puasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau hari sebelum hari raya Idul Adha itu puasa apa? Hah? Oke, puasa benar tidak? Oke, kasih tepuk tangan nak. Oke. Ya. Coba Chandra. Oke, Chandra. Bapak tanya Chandra. Puasa pada hari Senin dan Kamis itu puasa apa? Berpuasa pada setiap hari Senin dan Kamis. Ya, puasa sunnah Senin, Kamis. Ya, puasa sunnah Senin, Kamis. Oke, tuh ya. Jadi hanya sebagian yang Bapak tanya. Nanti ada kuis Bapak. Kalian yang bisa maju ke depan, ya. Yang bisa jawab, silakan untuk ketua kelompoknya LKPD tadi kalian kumpulkan di ketua kelompoknya nak. Nanti kumpulkan ke Bapak sini.
Oke. Oke, terima kasih. Oke. Nah, sekarang Bapak ada kuis nak ya. Jadi kalian yang bisa boleh angkat tangan, ya. Oke, tunggu sebentar ya. Soalnya dibaca dulu nak ya. Soalnya dibaca dulu. Kalian baca dulu soalnya, pahami ya. Pahami dulu. Nanti silakan angkat tangannya. Oke. Puasa sunnah yang dilakukan selama 6 hari dan hanya di bulan tertentu adalah puasa. Oke, yang bisa silakan angkat tangan nak. Oke, silakan maju ke depan. Apa jawabannya? B, puasa Syawal. Oke, tepuk tangan nak. Oke, nomor 2. Oke, pertanyaan nomor 2 ya. Oke, silakan kalau misalnya kalian mampu, ngerasa bisa, oh iya ini jawabannya ini. Ya, nanti kalian maju ke depan. Oke, Bapak bacakan soalnya ya. Puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah adalah puasa yaitu apa? Oke, silakan. Ayo, Moza. Apa? Puasa Arafah. Coba kita cek. Wah, benar nak. Ya. Oke. Selanjutnya kita nomor 3 yaitu waktu yang diharamkan berpuasa di antaranya adalah, ayo, waktu yang diharamkan berpuasa. Ya, silakan maju ke depan. Apa? 12 Zulhijjah. Oke, tepuk tangan nak. Oke, soal nomor 4 nak. Dibaca dulu. Setelah dibaca, diperhatikan ya. Oke. Puasa yang dilakukan karena mempunyai janji kebaikan yang pernah diucapkan. Kalian pernah janji. Puasa apa tuh namanya? Silakan. Oke, boleh. Oke, C, puasa nazar. Wih, benar. Oke. Sekarang soal nomor 5. Puasa Arafah dalam setahun dilaksanakan selama, ayo, siapa yang bisa? Oke, silakan. Depri. D1. Wah, benar. Oke. Nah, sekarang pahami nih. Perhatikan pernyataan berikut. Puasa nazar, puasa kifarat, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan, puasa Syawal, puasa Dzulqa'dah. Yang termasuk macam-macam puasa wajib adalah. Oke, silakan Cinta.
Oke, 1, 2, 4, 6. Oke, tepuk tangannya, benar. Oke, alhamdulillah kalian paham. Ya. Oke, nomor 7, perhatikan pertanyaan berikut. Puasa nazar, puasa kifarat, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan, puasa Syawal, puasa Arafah. Yang termasuk macam-macam puasa sunnah adalah. Oke, siapa yang bisa? Oke, coba nak. Yang mana? B, 3, 5, 6. Coba kita cek 3, 5, 6. Oke, benar. Ayo, tepuk tangan. Oke. 8, keutamaan berpuasa Arafah adalah. Oke. Oke, silakan. Yang mana? Diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Oke, coba. Oke, benar. Oke. Nomor 9, keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dibaca dulu nak, diingat-ingat. Apa keutamaannya? Oke, silakan. Oke. Apa nak? Puasa sepanjang tahun. Benar apa enggak? Coba baca lagi soalnya. Yang kencang enggak apa-apa bacanya. D, yakin D. Oke. Oke, benar. Oke. Nomor 10. Nomor 10 silakan, siapa yang mau membaca soalnya nak? Ya, siapa yang mau membaca? Siapa? Oke, silakan coba. Baca soalnya. Silakan sekalian dijawab enggak apa-apa. Berikut yang bukan termasuk manfaat berpuasa yaitu Apa? Mendapat gelar manusia yang berilmu. Mendapat gelar manusia yang berilmu. Oke, tepuk tangan nak. Oke, jawabannya alhamdulillah benar semua ya. Berarti kita kalian sudah memahami tentang masalah-masalah puasa tadi dan materi puasa tadi. Oke, baik nak. Oke, Bapak sedikit akan mengulang materi yang tadi tentang masalah puasa. Oke. Coba ya. Oke, apa tujuan ibadah puasa? Ayo. Apa tujuannya nak? Hah? Apa tujuan ibadah puasa? Menyucikan jiwa, membersihkan jiwa, membersihkan badan kita. Terus apa lagi? Menahan hawa nafsu. Itu tujuan kita untuk apa? Berpuasa. Oke, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus membangun rasa empati terhadap sesama. Ya enggak? Nah. Oke. Terus hadis Nabi Muhammad SAW di sini kan dijelaskan tadi kan, setiap amalan manusia adalah untuknya. Berarti segala perbuatan yang kita lakukan ya untuk kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan
yaitu untuk kita sendiri. Apalagi kita melakukan puasa sunnah, ya enggak? Ya, puasa sunnah yang kita lakukan berarti pahalanya untuk kita sendiri. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW di sini berkata, nah, setiap amal manusia adalah untuknya kecuali puasa sesungguhnya. Ya, sesungguhnya puasa adalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Nah, kalau misalnya kita puasa sunnah, berarti kita sudah mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Oke, sekarang macam-macam puasa. Masih ada yang ingat nggak tadi macam-macam puasa? Satu, puasa apa nak? Puasa apa? Nazar. Yang kedua, puasa sunnah. Yang ketiga, puasa wajib. Yang keempat, puasa apa? Haram. Puasa yang diharamkan atau puasa yang diharamkan. Oke, puasa Bapak tanya, puasa nazar. Puasa nazar itu apa, nak? Hah? Puasa nazar itu apa? Hah? Puasa nazar itu apa? Ayo, puasa nazar apa? Puasa yang sudah atau yang kita ucapkan ya kepada hal-hal yang baik. Nah, ada yang bisa memberikan contoh enggak? Puasa nazar. Contohnya nanti kalau semisalnya aku juara 1, aku pengen puasa. Nah, berarti kamu harus wajib puasa karena puasa nazar itu wajib, nak. Ya. Nah, kalau sebenarnya puasa kamu sudah terucap, mulut kita sudah terucap, jadi kita berbicara itu tidak basing-basing saja. Jadi kalau misalnya kita sudah terucap, nanti kalau misalnya aku juara 1, aku akan puasa Senin Kemis. Nah, berarti kamu harus melaksanakan puasa. Oke, puasa yang makruh. Puasa yang makruh. Ayo, puasa yang makruh. Ya, makruh itu apa? Makruh itu apa, nak? Puasa makruh merupakan melaksanakan ibadah puasa dengan cara dan waktu yang tidak dianjurkan. Contohnya apa? Kamu tiba-tiba puasa hari Jumat. Ya enggak? Puasa hari Jumat, tiba-tiba puasa hari Sabtu. Enggak pernah puasa, tiba-tiba puasa hari Sabtu. Nah, hari Jumat itu hukumnya makruh atau tidak dianjurkan. Oke. Kalau puasa wajib apa contohnya puasa wajib? Puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Ya, puasa bulan Ramadan. Jadi kalau puasa wajib, apa tadi puasa wajib? Puasa yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila kita tinggalkan akan mendatangkan dosa. Ya, akan mendatangkan dosa. Oke. Selanjutnya, di sini kan tadi sudah bahas tentang masalah jenis-jenis puasa. Ya, jenis-jenis puasa sunnah, puasa Syawal, terus puasa Senin, Kamis, terus puasa lagi apa lagi? Puasa Asyura. Ya, terus puasa di pertengahan bulan. Ya. Terus puasa Tasyua, ya Kak. Ya, itu jenis-jenis puasa sunnah.
Oke, baik anak-anak, kita ice breaking lagi satu kali lagi. Ya, kita ice breaking satu kali lagi ya. Oke, tunggu ya Bapak ini. Oke, silahkan kita ikuti ice breakingnya. Tidak nakal. Lupa puasa. Oke, coba sekali lagi. Tuh, 2, 3. Kan tidak minum tidak batal. Oke. Oke, jadi Bapak bisa simpulkan dari Oke, coba silakan kalian simpulkan tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo. Kesimpulannya apa? Ya, tentang puasa sunnah, Nak. Ayo, silakan angkat tangannya, Nak. Siapa yang bisa? Ayo. Ayo, Rehan. Ya, Rehan. Jadi puasa sunnah tadi apa? Puasa sunnah tadi apa? Sangat dianjurkan. Ya, apabila kita kerjakan mendapat pahala. Ya, oke. Terus kita melatih apa? Melatih kesabaran. Apalagi? Hah? Apalagi, Nak? Ayo. Silakan. Kalian simpulkan, Nak. Apalagi? Ayo. Apa, Nak? Ayo. Ayo, Resti coba. Gak apa-apa, Nak. Nanti Bapak kalau misalnya kalian salah, Bapak benarkan dalam kesimpulan tadi. Ayo, gak apa-apa, Nak. Ayo, silakan. Ayo. Apa, Nak? Gimana, Resti? Ya, gak apa-apa, Nak. Hah? Sepengetahuan kalian saja tentang masalah pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, silakan. Ayo. Ayo, Nak. Silakan. Oke, keutamaannya itu atau
menghapus dosa-dosa kecil ya, mendapatkan cinta dari Allah. Ayo silakan. Ayo apa nak? Gimana? Ayo kesimpulannya tadi gimana? Ada yang bisa? Oke. Kesimpulannya, puasa sunnah adalah bentuk ibadah yang menunjukkan kecintaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita ini seorang muslim ya. Meskipun tidak wajib, ia memiliki nilai spiritual tinggi. Ya, nah ya. Jadi kalian harus apa? Mengamalkan yang kita pelajari hari ini kalian pakai. Oke. Anak-anak, pelajaran yang akan datang yaitu kita akan membahas tentang Khalifahur Rasyidin. Ya, pelajaran yang akan datang kita akan membahas Khalifahur Rasyidin di bab 10. Ya, di bab 10 itu ada tentang masalah Khalifahur Rasyidin. Ya, tentang Khalifahur Rasyidin. Ya. Ya, di bab 10 itu kita membahas tentang khalifah. Khalifah itu apa, Nak? Seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin. Di bab 10 itu nanti yang akan kita bahas pelajaran yang selanjutnya. Ya, itu yang akan kita bahas. Oke. Coba di bab 10 ada kan? Tentang membahas Khalifah Rasyidin. Nah, jadi kalian harus tahu pelajaran yang akan datang. Itu bab 10 kita akan membahas tentang Khalifahur Rasyidin. Jadi Khalifahur Rasyidin itu ada 4. Ya, yang pertama siapa? Utsman bin Affan. Kedua Ali bin Abi Thalib. Ketiga Umar bin Khattab. Keempat Abu Bakar. Ya, Abu Bakar, terus Umar, Utsman, Ali. Nah, itu yang kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi nanti kalian bisa dipelajari di rumah. Ya. Silakan dipelajari pelajaran yang akan datang. Jadi pas kita nanti masuk, kalian sudah siap untuk belajar dan menerima materi-materi yang Bapak sampaikan. Oke, pelajaran pada pagi hari ini selesai. Ya, sebelum kita tutup pada pelajaran pagi hari ini, kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Nanti setelah itu doa pulang ya. Oke, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, silakan beresi, masukkan ke dalam tas. Ayo, silakan diberesin, nak, masukkan ke dalam tas bukunya. Nanti ketua kelas. Oke, sudah? Oke, sudah. Oke, kita tutup. Saya silakan ketua kelas pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita pulang kita baca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Humma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Shadaqallah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan anak-anak keluar. Nanti Bapak dulu ya. Oke.